Selamat siang buat kita semua. Kedengaran suaranya? Selamat siang, Pak. Kedengaran atau putus-putus? Pak. Oke, nanti diingatkan kalau ada gangguan ya. Kita masuk ke perkuliahan kita pada siang hari ini, yaitu tentang komunikasi di dalam sistem terdistribusi. Ya, di dalam sistem terdistribusi. Materinya sudah dibagi di classroom. Nah, apa sih itu komunikasi? Mungkin kita udah pernah belajar tentang komunikasi data, ya, sama juga halnya dalam berbasis jaringan. Ya. Ini kita berkomunikasi hampir sama, ya, melalui namanya sebuah sistem, yaitu sistem terdistribusi. Kalau satu sistem sudah melakukan distribusi kepada sistem lain, itu udah bagian dari komunikasi. Artinya apa? Adanya di sana dua komponen atau setidaknya dua atau lebih komponen atau perangkat yang saling melakukan distribusi ya, kepada komponen satunya. Itu bagian dari komunikasi. Nah, namun perlu kita pahami di dalam komunikasi itu kalau kita namanya sistem ke sistem berbasis jaringan, di mana komunikasi kita ini kan infrastrukturnya itu adalah jaringan. Nah, kita pasti memiliki namanya protokol sebagai penghubung itu. Ya, kalau kita misalnya masuk ke www, misalnya kita menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Ada menggunakan UCP, TCP, ada sampai menggunakan IP. Itu adalah sebagai protokol yang kita gunakan ke sana untuk melakukan komunikasi tadi. Saya lihat dulu materi kita. Itu dia mengenai distribusi. Nah, makasih ya. Ayo mana ya? Enggak dengar ya? Hah? Ayo mana? Di pertemuan 3. Sebentar ya. Saya ulangi ya, TCP UDP itu tadi ya, perbedaan keduanya itu biasanya kalau TCP itu kita menggunakan ke www, terus telnet dan lain-lain. Nah, kalau hal seperti itu misalnya gini, kalau kita membuka website Penusa, terus kita mengisi data kita, itu dipastikan bahwasanya data kita itu diterima di sana dengan baik. Itu menggunakan nama jalur TCP. Beda dengan UDP. UDP itu biasanya dikatakan kepada kalau TCP agak lambat ya prosesnya. Cuma UDP biasanya cepat. Namun data kita tidak ditoleransi atau data kita bisa terbuang. Misalkan begini, UDP ini biasanya dikatakan kepada orang yang main game, live streaming, ya. Kenapa? Sewaktu kita live streaming, data yang kita buat itu atau misalkan begini, gaya yang kita buat itu belum tentu sampai kepada penerima. Belum tentu semua data itu, namun kita cepat, namun prosesnya atau komunikasi datanya cepat. Cuma data kita itu tidak semua tertampung, ada yang terbuang ya tanpa kita sadari. Itu biasanya di game online pun demikian. Ya. Itu perbedaannya TCP atau UDP tadi. Nah, jadi
Itu dia mengenai TCP UDP. Sebelum kita masuk ke apa namanya? Ada yang mau tanya. Jadi kalau TCP UDP itu digunakan untuk menerima atau mengirimkan data. Cuma bedanya kalau kita berbasis TCP, contoh-contohnya banyak ya. Misalkan ada HTTP, Telnet, dan lain-lain. Ya. Terus apa namanya? Kalau di jaringan itu FTP ya, File Transfer Protocol. Gitu. Jadi itu ya mengenai TCP dan UDP. Jadi kalau TCP dia toleransinya terhadap data itu penting. Email juga bagian dari TCP. Cuma ada yang mau tanya sebelum kita masuk tentang apa itu RMI sama RTC. Itu merupakan aplikasi yang dikatakan bisa berkomunikasi ya secara umum. Karena di sana coba saya share screen lagi. Jadi biasanya dalam komunikasi permintaan dan balasan itu sebagai klien kita ya pasti mengirim pesan ke server untuk meminta layanan ya, terus si server mengirimkan layanan tadi ya, seperti itu ya. Server menerima pesan dari klien terus mengeksekusi permintaannya dan mengirimkan hasil seperti itu ya. Nah, kita masuk ke RVC dan RMI. Tujuan dari RVC dan RMI dibuat oleh para programmer ya atau developer program agar komputer yang terdistribusi terlihat seperti komputer yang terpusat. Terlihat seperti komputer yang terpusat. Tahu artinya komputer yang terpusat kan? Artinya satu pusatnya gitu. Kayak kita ada cabang-cabangnya, ada pusat ini pusatnya gitu. Seolah-olah itu adalah komputer yang terpusat. Nah, seperti mana sih komputer yang terpusat? Kalau kita masuk ke mana saya katakan? Ke internet. Ya. Itu adalah kalau kita memperhatikan di sana ada printer. Itu kan seperti komputer yang terpusat. Satu printernya namun bisa 10 komputernya, bisa 10 itu memprinter satu komputer tadi melalui jaringan tadi. Ya. Namun di sana adalah ada administrasi sistem administratornya ya yang mengatur itu. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi ya, itu bagian dari komunikasi dalam hal ini sistem terdistribusi. Kalau terdistribusi kan tersalurkan. Nah, tersalurkan keinginannya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau Anda di komputer 10 padahal printernya komputer 1, hanya 1. Nah, Anda yang ingin mencetak kan ingin mencetak itu kan sesuatu hal yang ingin disalurkan kepada printer yang di komputer saya itu tadi. Ya. Terus Anda setelah Anda lakukan perintah cetak, masuklah ke sistem komputer yang sana yang ada printernya tadi, bisa dikatakan sebagai server. Itu bagian dari komunikasi ya seperti itu. Jadi seolah-olah ada komputer yang terpusat, itu maksudnya terpusat, ada pusatnya. Nah, ini urutan dari apa namanya yang saya terhubung ya, tingkatannya, lapisannya di dalam melakukan komunikasi. Nah, di samping itu lagi yang terpusat juga selain itu adalah misalnya komputer kita misalnya begini.
komputer kita, misalnya ada data penting di komputer kita, ada kelompok kita. File kita atau folder di komputer kita itu bisa kita kasih sama kelompok kita berbasis jaringan. Itu file ada ya, namanya sini ambil aja di komputer saya. Nah, itu seolah terpusat, datanglah kawan-kawan itu. Oke katanya, masuklah ke situ. Ada cara, cuma mungkin nggak bisa kita praktekkan karena harus ada minimal 2 komputer. Ya, dan harus ada minimal 2 komputer melaksanakan itu. Mulai sekarang sebenarnya di komunikasi ini sudah kita praktek sebenarnya. Ya, dengan komputer kita masing-masing. Cuma kita harus mengetahui juga IP-mu terus jaringanmu. Tapi lebih bagusnya kita menggunakan jaringan yang sama biar lebih cepat. Ya, jaringan yang sama. Sehingga bisa kita mengambil data dari sistem. Jadi itu salah satu merupakan juga komputer seolah terpusat. Ada tugas kita nih berkelompok nih. Saya sebagai ketuanya misalnya, ada anggota saya 4. Oh, tugas kita itu di folder ini ya, ambil aja. Nah, terus yang pertama, tapi kita tidak terlepas dari namanya sistem administrasi, administratornya. Nah, kita mengatur sistemnya. Artinya kita menggunakan protokol yang sama, ya. Kalau berbeda protokol agak sulit. Kita menggunakan protokol yang sama, yaitu syaratnya. Yang kedua, ya, kita harus mengetahui apa nama perangkat kelas dia itu, hardware-nya tadi. Makanya itu tadi, lapisan-lapisan itu harus kita pahami supaya bisa melakukan komunikasi. Ya, seperti itu. Nah, itu harus perlu kita lakukan. Oke, kalau mau ditanya silakan tanya, saya mengambil dulu, cas dulu ya, udah lobet. Pusat ya. Oke. Ada mau tanya? Jadi RPC itu adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain, ya. Terus jadi RPC ini masih menggunakan cara primitif, bisa dikatakan dalam hal pemrograman. Itu karena menggunakan paradigma procedural programming, ya. Hal itu yang buat kita sulit ketika menyediakan banyak prosedur, ya. Jadi sehingga RPC menggunakan namanya soket untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Nah, oleh karena itulah, ya, maka dibutuhkanlah biasanya RPC ini digunakan administrasi sistem. Jadi ada administrasi sistemnya, ya, bukan kita memang seolah sembarangan mengambil data itu dari komponen kita, dari komponen orang. Bukan. Ada administrasi sistem apa? Artinya begini, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau kita satu kelompok misalnya, Anda mau ngambil data dari saya, ya, biasanya kan begini, biasanya kalau kita pindah-pindah sistem itu, maksudnya ini, kita melakukan pengetikan misalnya di komputer kita. Namun, kita nggak punya printer. Biasanya kita kan mengambil namanya alat eksternal seperti flash disk, disket dan sebagainya untuk menyimpan di situ, terus kita bawa ke tempat printan atau komputer yang ada printnya, ya kan itu. Nah, karena ada RPC inilah supaya kita nggak menggunakan lagi namanya alat tadi, alat eksternal tadi. Maka dibutuhkanlah RPC dengan catatan adanya di sana administrasi sistem, siapa yang berhak untuk mengambil dan mengirim data misalnya. Ya, sama yang saya Bapak katakan tadi, misalkan di komputer saya ini ada filenya yaitu pertemuan ketiga. Bagaimana Anda mengambil ini? Seperti itu. Ya, artinya kita samakan dong protokol kita. Nah, gitu. Satu. Namanya nanti di sini ya. Nah, cuma kalian yang tahu mengambilnya, gitu, yang lain nggak boleh seperti itu.
Itu artinya yang itulah administrasi sistem yang diatur. Passwordnya nanti ambil ini ya, kan gitu. Jadi kalau Anda mengambil data itu nanti diminta passwordnya. Apakah memang Anda yang diizinkan? Kalau diizinkan, berikan passwordnya seperti itu. Nah, kan saya udah saya tahu. Jadi seolah-olah semua terpusat pada saya, komputer saya seperti itu. Dan itulah bagian dari komunikasi dalam hal ini sistem distribusi. Ya, seperti itu. Cuma hal seperti ini, cuma Bapak katakan tadi, yang penting konsepnya Anda paham. Kalaupun kita tidak bisa praktek hal seperti ini, karena ini harus melibatkan minimal 2 komputer dan menggunakan protokol yang sama, ya setidaknya itu. Ya, kita bisa melakukan komunikasi atau distribusi. Baik itu file, baik itu dalam hal perangkat lunak. Ya, dalam hal perangkat lunak. Nah, ini ada studi kasus dari RVC. Misalkan ya, ini yang Bapak katakan tadi, ada pada jasa pengemfinan di rental pengetikan yang dalamnya hanya terdapat satu server, di mana banyak komputer klien, ya, yang di mana printernya hanya terhubung dengan server. Hanya terhubung dengan server kabelnya itu ya, hanya terhubung dengan server kabel printernya, ya. Nah, dari situ seandainya kita mau print, biasanya kita kan menggunakan namanya device eksternal seperti PC dan lain-lain. Maka dengan RVC ini untuk mencetak dari komputer yang manapun tadi sebagai kita klien, ia hanya mengirimkan pesan cetak kepada komputer server, dan itu sudah digunakan, sudah diterapkan di hampir semua rental-rental sekarang ini, ya. Udah hampir itu RVC. Itu makanya katakan tadi kenapa dia primitif, adalah hal dunia pemrograman dia dikatakan primitif. Cuma itu di dalam hal dunia pemrograman ya, di pengembangan aplikasi atau programming. Ya. Kalau ini hal yang seperti ini tadi bagus ya, digunakan RVC supaya bisa untuk mencetak dari semua komputer. Nah, ya itu adalah berbasis jaringan, baik itu jaringan LAN-nya atau jaringan wireless-nya. Namun dia mengikuti namanya protokol. Protokol dalam jaringan itu ada banyak. Ya, ada menggunakan IP kah atau inikah, HTTP, HTTPS kah, dan lain-lain. Biasanya kalau serial itu kan IP protokol ya. Nah, kemudian itu dia. Kemudian server menerima perintah tersebut, kemudian menjalankan perintah untuk mencetak. Itulah bagian contoh status studi kasus RVC. Nah, kalau masuk ke RM ini kan artinya udah ada pengembangan aplikasi lagi, lebih keren, lagi modern. Sudah menggabungkan namanya sana perancangan sama kode-kode program. Iya, tidak untuk membuat aplikasi. Misalnya supaya kita bisa chattingan menggunakan RMI ini, ya kita menggunakan namanya satu, melibatkan namanya database. Ya, melibatkan bahasa pemrograman untuk menciptakan sebuah namanya aplikasi yang bisa saling chattingan, baik itu 2, 3 orang, 4 orang di dalamnya satu grup itu. Ya, ada mau ditanya? Ini ada tujuannya. Ya, coba dibaca aja. Waktu kita ada 5 menit lagi. Sejauh ini ada mau ditanya? Pak, saya mau nanya. Ya. Remote apa tadi itu tadi? Pokoknya itu yang tadi Bapak jelaskan. Apa itu? Itu beda dengan tim viewer, Pak. Kalau tim viewer tuh kayak mana, Pak? Apa? Tim viewer kayak yang bisa ngontrol 2 laptop atau 2 PC gitu. Nah, 2 laptop atau 2 PC. Diapain itu? Mengirim data tadi? Bukan, kayak dia apa ya? Kalau yang Bapak jelasin tadi kan kita bisa mengambil data teman kita, tapi dengan syarat kita harus tahu IP, gitulah kayak gitu. Tapi kalau tim viewer ini beda ya kan Pak? Enggak. Tim viewer. Nggak harus tahu IP, yang penting protokolnya sama. Kita berbasis protokol. Protokolnya misalnya dari segi jaringan, kamu menggunakan
jaringan mana, wireless mana. Jadi kita samakan dulu protokolnya, baru bisa mengambil. Ya, kalau beda protokol udah sulit. Yang menjadi pertanyaannya apa? Team viewer, Pak. Team viewer. Where? Aplikasi viewer. Nah, kenapa dia? Itu beda sama apa yang Bapak jelaskan. Kalau gini, itu tidak beda. Cuma tadi kalau kita dalam pengambilan data atau pendistribution data dalam seperti mana? Kalau melibatkan aplikasi seperti itu, ya kita udah menggunakan biasanya protokol yang berbeda, kayak HTTP itu atau HTTPS. Ya. Nah kalau kita digunakan di mana? Kalau biasanya menghubungkan dua aplikasi, ya itu biasanya udah menggunakan apa tadi? Apa namanya? Lupa Bapak. Sudah menggunakan namanya sebuah TCP ya, Transport Control Protocol, udah menggunakan itu. Nah beda kalau yang Bapak katakan tadi, yang mengirim data itu berbasis IP tadi dalam hal jaringan yang sama. Ya, itu hampir sama ya. Kalau pertanyaan itu sama, cuma kalau kita berbasis antar perangkat lunak udah menggunakan Transport Control Protocol. Itu dia. Itu jadi berbasis protokolnya juga. Belum mengerti? Tidak mengerti? Bentar. Jadi udah ini. Jadi intinya gini, itu sama. Ya, cuma kita protokolnya gimana? Kalau seperti menggunakan perangkat lunak, kita berbasis protokolnya berbeda. Seperti itu, ya. Jadi protokolnya tadi ada di lapisan tadi. Nah, kalau kita berbasis jaringan jarak jauh, contohnya menggunakan gini ya, jarak jauh biasanya kita menggunakan HTTP, HTTPS. Kalau seperti adik bilang tadi, bisa juga menggunakan IP. Cuma itu tadi, IP biasanya menggunakan dari berbasis jaringan LAN ya. Artinya di mana? Di sana ada dua aplikasi yang sama ya, di komputer satu dan komputer dua. Ya. Cuma komputer satu dia sebagai server. Komputer dua itu ya apa yang di datanya kalau dia sebagai klien, dia apa yang dibuatnya dia tersimpan di servernya. Jadi data itu harus ada sebagai server untuk menyimpan data hal-hal seperti melibatkan aplikasi. Ya, kecuali dia ada namanya juga di dalam hal ini sama-sama klien ya, bisa mengirim bisa menerima. Tidak ada servernya seperti pengiriman file-file biasa, folder-folder biasa yang ada di komputer kita komputer lain ya seperti itu. Sebentar. Sistem kamu Jadi itu ya. Ada lagi? Ada Siska? Oke.
Oke, jadi menjadi tugasnya nanti saya buat di sana. Tugasnya itu coba Anda buat cari studi kasus RVC sama RNI. Anda buat contohnya, Anda jelaskan seperti tadi studi kasus tadi. Nanti saya buat soalnya di Classroom. Anda kirim jawabannya mungkin 1 minggu pengumpulan. Ya, itu tugas pribadi, bukan kelompok. Jadi kalau bisa jangan plagiat lah. Ya kan apa yang Anda pahami. Ya. Nah, ini akan mati tiba-tiba. Waktu kita lumayan cepat ya. Jadi Zoom ini kita ditutup dengan tiba-tiba ya. Kalau dia mati tiba-tiba, ini kan udah langsung mendadak ada dia, padahal belum selesai ya. Jadi dia selesai Zoom kita kalau masih bagian dia ya. Kalau masih cuma ini tinggal kurang lebih 1 menit. Nah, jadi ada yang mau tanya lagi dalam waktu 1 menit ini? Oke, kalau tidak ada lagi mau ditanya, kalau ada yang mau ditanya, baca lagi bukunya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, silakan bertanya di kelas di Google Classroom. Itu manisan aku,